Om Swastiastu, salam rahayu dari Bali. Halo semua teman-teman, dimanapun berada. Kali ini kita ada di sawah ya, di tempat panen padi. Kali ini kita akan berbagi informasi tentang aktivitas kita sebagai peternak di kampung yang mencari pakan limbah dari hasil panen padi. Jadi kita akan kembali membagikan informasi ke teman-teman dimanapun berada yang kesulitan pakan, apalagi di musim kemarau ya seperti sekarang ini, dimana hijauan rumput itu lambat tumbuhnya karena curah hujan itu sudah berkurang. Tentunya juga iklim sekarang ini sedikit dingin ya, jadi pertumbuhan rumput itu lambat. Jadi kali ini kita akan berbagi pemanfaatan limbah padi untuk pakan ternak sapi kita. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Tonton video kita kali ini sampai habis, semoga bermanfaat. Memanfaatkan limbah padi yang sudah kita panen sini ya, jadi limbah-limbah yang kita dapat manfaatkan untuk ternak sapi kita berupa jerami padi. Jadi jeraminya ini kita bisa manfaatkan untuk keperluan serat sapi kita, di mana sapi itu memerlukan serat yang cukup untuk pencernaannya. Jadi dia sambil setelah makan itu biasanya dia mengunyah kembali pakan yang kita berikan. Jadi di rumennya itu kembali dikeluarkan untuk kembali dicerna dan untuk meningkatkan nutrisi pakan yang kita berikan seperti jerami ini ya. Kembali dia tuh setelah dimakan sambil tidur istirahat tuh dia kembali keluarkan pakan yang kita sudah berikan. Tentunya tujuannya itu adalah membuat pakan yang kita berikan itu bertambah tinggi kandungan vitaminnya, yang supaya bisa tercukupi untuk pencernaan sapi kita dan tentunya untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuhnya. Jadi teman-teman, di sini limbah-limbah yang kita bisa berikan pada ternak sapi kita seperti ini, limbah-limbah yang gratis, tentunya beda dengan limbah-limbah yang ada di pabrik dia. Apalagi limbah gandum itu, limbah gandum itu yang seperti Polar, tentunya itu sudah sekilonya 6.000. Nah itu berupa limbah tapi cukup mahal. Nah selain itu juga ampas tahu, sekarang juga ampas tahu juga cukup mahal, dimana kalau dahulu sebelum bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak itu limbahnya bisa dibuang oleh pemilik pabrik tahunya. Jadi sekarang ini limbah tahu itu banyak yang antri di pabriknya ya. Selain limbah ampas tahu, limbah gandum yang kita tentunya yang ada di sekitar kita ya, yang paling gratis itu adalah limbah padi. Limbah padi ini berupa jerami. Kalau jerami yang paling disukai adalah seperti ini ya, jadi tidak perlu kita proses lagi karena itu dia tuh masih segar ya, masih hijau segar. Jadi kita langsung berikan pada ternak sapi kita. Kalau jerami yang sudah didores ini seperti ini, kalau ini biasanya perlu kita proses lagi. Nah seperti ini, ini basah ya. Ya jerami seperti ini tentunya kita timbun di tempat yang teduh ya, supaya tidak langsung kena matahari, kena hujan tuh, biar suhu kamar ya. Tentunya untuk menghindari kerusakan dari jerami yang kita stok. Jadi kalau kita ingin menyetok jerami itu harus kita memiliki ruangan yang cukup dan tentunya tidak bocor atapnya ataupun kebanjiran ya di musim hujan, dan tentunya supaya tidak dimakan oleh rayap. Tentunya kita bisa nyetuknya harus pakai di tempat yang teduh ya. Nah seperti ini jerami yang sekarang gratis itu adalah jerami ini. Dan kalau kita memiliki chopper, jerami daun jagung itu juga bagus ya untuk kita berikan sapinya, tapi itu harus dicoper dulu karena besar-besar ya. Jadi kalau kita sekarang ini tanpa modal, limbah yang kita bisa berikan adalah limbah dari padi ya, batang padi seperti ini yang masih hijau. Jadi seperti ini kembali kita bagikan ya, sudah berkali-kali kita memanfaatkan limbah padi ini untuk kita berikan pada sapi kita ya. Seperti ini sudah habis kita ambil ya kemarin ya, ini satu ini seperti ini masih banyak ya. Jadi kalau tambah sekarang musim kemarau, tentunya ini semakin laku untuk kita berikan sapinya, daripada sapinya melarat ataupun kelaparan. Tentunya dengan memberikan jerami ini bisa kita memberikan pakan yang bisa dikunyah. Tentunya setelah dikunyah itu kembali dia diproses di dalam perutnya, karena itu prosesnya 2 kali. Jadi tentunya tujuannya itu adalah lebih mengandung nutrisinya, kembali diproses secara organik di dalam
rumen sapi ya. Mungkin sekitar sekilas seperti itu pengalaman kita secara otodidak kita pelajari. Tentunya kita bukanlah dokter hewan, tentunya jika ada kesalahan informasi yang kita bagikan, tentunya teman-teman yang sudah mengetahui ataupun sudah mempelajari pencernaan sapi, pakan sapi itu bisa memberikan di kolom komentar itu tambahan informasi ya. Semoga kedepannya informasi yang kita bisa bagikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentunya kita sebagai peternak pemula selalu ingin berbagi informasi yang bermanfaat untuk kita bagikan kepada peternak sapi yang tentunya ingin memanfaatkan limbah jerami padi yang ada di tempat kita ini, seperti di sawah ini, karena kita sebagai petani dan peternak. Jadi potensi yang kita bisa berikan pakan seperti ini adalah untuk pakan sapi. Kalau pakan ayamnya mungkin itu ya ada yang biji-bijian itu ya dari padi-padi itu bisa kita berikan pada ayam kita. Kalau limbah jeraminya ini tentunya kita bisa berikan untuk pakan sapi. Nah seperti ini. Kalau ini limbahnya untuk tapung-tapungannya, ini untuk ayam cocoknya. Ya seperti ini bisa digunakan untuk limbah ayam ya. Terkadang sudah mau tumbuh juga ya. Nah, ini cocok untuk ayam. Nah, kalau kita di sini dominannya kita untuk memanfaatkan untuk pakan ternak sapi kita. Jadi limbah batang padi dan daun padi itu bisa kita berikan untuk memenuhi kebutuhan dari ternak sapi kita. Oke sahabat, mungkin itu saja dulu yang bisa kita informasikan di kesempatan yang berbahagia ini. Kembali kita bisa bersama-sama membagikan informasi bermanfaat. Puji syukur kita sampai detik hari ini bisa kita berkarya bersama di kanal YouTube kita ini, di Alit Arnawa Channel. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, sudi kiranya memberikan dukungannya berupa like, komen, dan subscribe. Dan jika berkenan, sahabat ataupun kawan-kawan yang ingin mendukung dengan cara memberikan apresiasi ke konten kreator, tentunya dengan cara like langganan, gabung ya, dan tentunya juga bisa memberikan support tank ataupun sejenisnya. Semoga kita di sini semakin semangat bertambah berkarya untuk membagikan informasi yang bermanfaat, tentunya sesuai dengan pengalaman kita dan tentunya tidak mengada-ada ya. Seperti ini pengalaman kita bisa kita bagikan karena kita bukanlah dokter hewan, bukan spesialis. Jadi kita ini secara belajar secara otodidak sesuai pengalaman kita. Oke sahabat, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali. Salam Rahayu. Om Santi 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 Om.